Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Pada kesempatan kali ini ya kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, baik itu sehat jasmani ataupun rohani, sehingga kita dapat melakukan kegiatan belajar mengajar walaupun masih dalam online ya. Dan yang kedua, tidak lupa pula sholawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita harapkan syafaatnya di hari akhir kelak. Baik anak-anakku, pada kesempatan hari ini ya, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar meneruskan materi fikih munakahat yang pernah kita bahas kemarin ya. Kemarin kita sudah bahas tentang pernikahan ya, yang mana kalian sudah mereview, kalian sudah menyaksikan dari YouTube. Dan untuk materi hari ini kita lanjut ke kalau dalam bahasa Arab disebut dengan talak. Nah, dalam talak ini nanti kita akan banyak mengetahui ya dari macam-macam tolak itu apa saja sih. Nah, seperti itu ya. Jadi Bapak harapkan nanti saat pembelajaran kalian benar-benar menyaksikan, jangan di skip videonya ya, disaksikan secara runtun ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama dulu berdoa. Kita doakan teman-teman kita yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saudara-saudara kita yang masih dalam kesulitan dalam kehidupan, semoga diberikan oleh Allah kemudahan dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Baik, cukup. Baik anak-anak, untuk selanjutnya Bapak harapkan kalian bisa melihat video tentang talak ini ya, atau perceraian. Bapak harapkan jangan lupa menulis di kolom komentar, karena di kolom komentar itu Bapak akan tahu siapa saja yang sudah melihat, yang sudah menyaksikan ya. Kadang-kadang dalam YouTube itu sudah 100 kali ditonton, tapi yang komentar hanya 30 orang. Nah, ini sisanya 70-nya ini siapa? Seperti itu ya. Jadi Bapak harapkan kalian bisa melihat video dengan seksama ya, jangan ada yang skip supaya kalian bisa paham dan juga tidak gagal paham. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya silahkan menyaksikan video yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan belajar kita tentang talak atau perceraian. Semua orang menginginkan pernikahannya langgeng sampai selamanya, bahkan sampai di surga kelak. Namun ada beberapa kondisi yang mengharuskan sebuah keluarga melakukan perceraian. Sebelum menyaksikan video berikut ini, jangan lupa ya untuk menulis di kolom komentar. Mari kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Talak atau perceraian. Talak yang dimaksud adalah melepaskan atau memutuskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafal talak atau perkataan lain yang maknanya senada dengan maksud talak. Hukum asal talak atau cerai adalah makruh, yaitu sesuatu yang dibenci atau tidak disenangi oleh Allah. Cerai dapat pula berhukum wajib apabila mudarat yang menimpa salah satu dari suami istri tidak dapat dihilangkan kecuali dengan cerai. Talak dapat juga diharamkan apabila menimbulkan mudarat pada salah seorang dari suami istri atau tidak menghasilkan manfaat yang lebih baik dari mudaratnya. Berikut ini adalah hadis Nabi mengenai perceraian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
abghadul halala indallahi at-talaq. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah cerai. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam tolak atau perceraian. Yang pertama yaitu adalah tolak sunnah, yaitu menolak istri pada saat masa suci yang tidak digauli di dalamnya. Jadi, jika seorang menolak istrinya karena mudarat tersebut tidak bisa dihilangkan, kecuali dengan seseorang menolak istrinya, maka ia harus menunggu istrinya haid dan suci. Jika istrinya telah suci dan ia tidak menggauli pada masa suci tersebut, maka pada saat itulah ia menjatuhkan tolak satu pada istrinya. Yang kedua yaitu adalah tolak bid'ah, yaitu suami menolak istrinya ketika haid atau menjalani masa nifas, atau menolaknya dalam keadaan suci yang ia gauli di dalamnya. Yang ketiga, talak bain. Suami yang menceraikan dan tidak akan rujuk pada istrinya dengan jatuhnya tolak 3, maka apabila suami ingin kembali pada istrinya yang telah diceraikannya, maka ia harus membuat akad dan mahar pernikahan yang baru. Yang keempat yaitu tolak raj'i. Tolak raj'i yaitu di mana suami berhak rujuk kepada istrinya meskipun istri tidak menghendakinya. Yang kelima, talak sarih. Sarih di sini memiliki makna atau arti jelas, yaitu tolak yang hanya membutuhkan ungkapan talak sarih yang jelas. Misalnya, suami berkata kepada istrinya, "Engkau aku ceraikan," atau "aku telah menceraikanmu," maka itu disebut dengan talak sarih. Yang keenam yaitu adalah tolak kiasan, yaitu tolak yang membutuhkan niat tolak karena ungkapan talaknya tidak jelas. Misalnya, suami mengatakan kepada istrinya yang ingin diceraikan, "Pulanglah ke rumah keluargamu." Dengan demikian, ungkapan ini masih belum jelas mengapa sang suami menyuruh kepada istri untuk pulang ke rumah atau keluargamu. Sehingga inilah mengapa disebut dengan tolak kiasan, yaitu tolak yang tidak menjelaskan langsung tentang perceraian. Yang ketujuh yaitu adalah talak munjas. Ialah menolak istri pada saat itu juga. Misalnya suami berkata, "Engkau aku ceraikan." Dan yang terakhir, yang kedelapan, tolak dengan wakil atau tulisan. Apabila suami mewakilkan kepada seorang untuk menolak istrinya dan menulis surat yang menjelaskan bahwa ia ditolak, kemudian ia mengirimkan pada istrinya, maka istrinya menjadi perempuan yang ditolak. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan terkait perceraian ya. Perceraian dalam video kita dapat melihat dan dapat menyaksikan bahwasannya ada macam-macam kriteria dalam perceraian ya. Nah, itu juga sama tergantung dengan situasi kondisi yang dialami oleh seorang suami dan istri saat cerai. Seperti itu ya. Jadi ada bermacam-macam perceraian. Dari hal ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya yang pertama ya, cerai di sini merupakan jalan terakhir atau pintu darurat terakhir ketika seseorang ingin melakukan perceraian. Itu harus mikir-mikir dulu ya, mikir 1000 kali, bahkan harus berulang-ulang kali. Kalau tidak ada jalan keluar, maka yang terakhir adalah perceraian. Jadi ini adalah pintu darurat terakhir, baru seseorang boleh melakukan perceraian. Seperti itu. Dan yang kedua, ini juga merupakan introspeksi diri kepada suami dan istri tersebut. Jadi sehingga sang suami mungkin bisa menyadari kesalahannya sehingga bisa terjadinya cerai itu kenapa. Juga istri juga ya bisa introspeksi diri, oh kenapa, apakah saya tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai istri. Suami juga bisa introspeksi diri, itu hal yang kedua. Dan yang ketiga adalah tentang merintis kembali kehidupan atau dengan kegagalan yang
telah terjadi ya, maka setelah menikah lagi jangan sampai seorang muslim itu jatuh 2 kali dalam lubang yang sama. Nah, ini juga bisa menjadikan batu loncatan. Ketika pernikahannya yang pertama gagal ya, maka untuk pernikahan yang selanjutnya jangan sampai terjadi lagi kesalahan yang sama. Seperti itu ya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah dengan adanya perceraian ini ya, itu merupakan solusi apabila setelah menikah yang dinikahi adalah mahramnya. Nah, ini kan tidak boleh, maka harus ada cerai. Yang kedua, juga apabila ternyata suami atau istrinya ini kafir ya, itu juga bisa cerai pada saat itu juga. Dan ini merupakan salah satu jalan keluar terakhir atau yang ketiga, ketika suami atau istri ternyata tidak melakukan hak-hak dan kewajibannya sebagai suami istri, nah itu bisa melakukan perceraian ya. Di sini kita dapat memahami bahwasannya perceraian ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Bahkan seorang suami tidak boleh melakukan perkataan cerai dengan bercanda ya. Jadi perkataan cerai ini bukan hal yang bisa dijadikan bahan bercandaan ketika sang suami sedang melakukan sandagoro dengan istrinya dan mengatakan saya ceraikan kamu, berarti itu sudah jatuh cerai pertama. Maka harus berhati-hati ya, terutama untuk laki-laki. Dalam hal ini juga Nabi SAW sudah menjelaskan kepada kita semua bahwasannya indallahi at-thalaq, bahwasannya cerai ini adalah memutus ikatan, seperti itu. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita bisa lanjutkan materi ini ya. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dan juga penjelasan. Kita akan melaksanakan selanjutnya di Google Meet untuk diskusi dan tanya jawab. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf, dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.